Halo guys, selamat datang di channel Bang Yuki. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Oke, kali ini saya akan membahas sebuah alur movie anime guys. Kalian gak perlu lama-lama cari link sana sini karena Bang Yuki akan bahas di sini. Tetapi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya guys. Dukungan kalian sangat berarti bagi saya. Meski judulnya bikin brigidik, film ini tidak ada keterkaitan sama sekali dengan zombie ataupun tema-tema horor dan gore lainnya. Sebaliknya, I Want to Eat Your Breakfast menawarkan kisah sedih yang sudah bisa lo tebak dari poster atau cuplikan yang beredar guys. Makna judul film tersebut bisa lo temukan dengan mudah kala menonton filmnya. I Want to Eat Your Breakfast sudah rilis di Jepang pada 1 September 2018. Diangkat dari novel berjudul Kimi no Shoujo Tabetai karya Yoro Sumino guys. Mari kita telusuri satu persatu apa saja yang disajikan oleh film anime karya studio Paul ini. Suatu hari si cowok menemukan buku harian teman sekelasnya Sakura Yamauchi. Sakura punya sifat yang bertolak belakang dengan dia. Sifatnya yang mudah bergaul disukai oleh teman-teman sekelasnya. Namun tidak disangka Sakura menyimpan sebuah rahasia yang tidak dia ceritakan sama sekali kepada teman dekat sekalipun. Si cowok yang secara tidak sengaja mengetahui rahasia tersebut perlahan masuk ke dunia Sakura. Dia juga tahu bahwa Sakura bakalan meninggal tidak lama lagi karena penyakit yang dia deritanya guys. Sakura ini juga orang populer di sekolahnya, tetapi Sakura sangat sadar akan kematiannya yang akan datang. Jadi dia mengatasinya dengan humor yang kuat dan selalu menghibur dirinya guys. Saat Sakura berjalan bersama si cowok, dia meminta agar penyakitnya dirahasiakan. Lalu Scan berpindah ke perpustakaan. Saat mereka di perpustakaan, si cowok menanyakan apa yang diinginkan Sakura untuk menikmati akhir hidupnya. Sakura menjawab, ia ingin pergi bersama si cowok. Dan ternyata Sakura mengajak si cowok untuk makan bersamanya dan menemaninya. Keesokan harinya di sekolah, si cowok mendengar gosip tentang dirinya yang selalu bersama Sakura akhir-akhir ini guys. Tetapi Sakura mengatakan bahwa dia dan si cowok hanya sebatas teman baik. Scan berpindah ke sore hari. Sore harinya setelah pulang sekolah, si cowok diajak Sakura pergi ke Paradise. Setelah dari sana, mereka menuju ke pantai. Saat Sakura asik bermain, tiba-tiba si cowok bertanya kepada Sakura apakah Sakura akan benar-benar mati. Dan Sakura menjawab sambil tersenyum. Keesokan harinya, saat di sekolah, Sakura mengajak si cowok untuk berlibur, dikarenakan besok sudah mulai libur musim panas. Scan berganti ke sebuah stasiun kereta. Ternyata mereka berjanji bertemu di sana. Saat Sakura sedang menulis catatan hariannya, ternyata Sakura memasukkan nama si cowok ke daftar jurnalnya guys. Kemudian Sakura bertanya tentang namanya si cowok. Dan si cowok pun menjawab, tetapi kita tidak diberitahukan siapa nama dari si cowok. Kita hanya diperlihatkan muka Sakura yang terkejut dan tersenyum guys. Sesampainya di tempat liburan, mereka langsung menikmati, makan bersama, bermain, tempat wisata, dan lainnya. Malamnya, mereka pergi ke sebuah hotel. Dikarenakan ada masalah, mereka tinggal satu kamar. Setelah memasuki kamar, Sakura langsung mandi. Karena dia lupa samponya, dia meminta si cowok untuk mengambil sampo miliknya di dalam tas. Si cowok pun mengambilnya. Saat si cowok membuka isi tas Sakura, dia terkejut akan satu hal. Sakura pun selesai mandi. Sakura meminta memainkan permainan yang bertema tantangan atau kebenaran. Mereka bermain dan bertanya satu sama lain. Dan sampai di mana Sakura sudah tidak kuat lagi. Dia meminta si cowok untuk menggendongnya ke tempat tidur guys. Ternyata permainan itu masih berlanjut dan Sakura menang. Saat si cowok bertanya tentang kebenaran, Sakura menjawab bahwa dia takut akan kematian. Tak lama kemudian, si cowok dan Sakura terdiam. Sakura meminta agar si cowok tidur di samping dirinya. Si cowok pun tidur sembari membayangkan apa yang dilihat si cowok di dalam tas.
Ternyata guys, itu adalah obat-obatan yang di luar nalar dugaan si cowok. Keesokan harinya, Sakura mendapat telepon dari sahabat baiknya yaitu Kyoko. Ternyata Sakura berbohong kepada orang tuanya bahwa dia berlibur bersama Kyoko. Dan Sakura pun meminta maaf. Sakura meminta agar dia tidak memberitahukan bahwa dia berlibur bersama si cowok guys. Tak lama, sekolah pun dimulai kembali. Dan saat Sakura dan si cowok sedang berada di perpustakaan, Sakura mengajak si cowok untuk main ke rumahnya. Awalnya si cowok menolak, tapi setelah Sakura mau meminjamkan sebuah buku, dia pun akhirnya ikut ke rumah Sakura. Saat di rumah Sakura, mereka bermain game. Setelah itu, karena si cowok mau pulang, dia mencari bukunya. Dan tiba-tiba Sakura memeluknya dari belakang. Sontak itu membuat si cowok terkejut. Sakura langsung menggoda si cowok. Si cowok tiba-tiba mendorong Sakura ke kasurnya. Apa yang ada di pikiran si cowok, para laki-laki udah paham sih ya. Tetapi dengan iman yang kokoh dan kuat, si cowok pun melepas Sakura sambil berlari keluar karena panik. Ketika di perjalanan pulang, si cowok bertemu dengan mantan Sakura. Mantan Sakura pun berbicara dengan nada tinggi bahwa dia tidak pantas untuk Sakura. Setelah itu, mantan Sakura langsung memukul si cowok. Tak lama kemudian, Sakura datang untuk menjemput si cowok. Sakura pun langsung menghampiri si cowok dan mengusir mantannya dengan nada tinggi. Dialog bermakna pun terjadi. Skenya bisa lihat aja guys sendiri di filmnya. Soalnya, you know lah, copyright gitu. Hari berlalu, penyakit Sakura mulai memburuk. Dan harus masuk rumah sakit dalam beberapa minggu guys. Ketika si cowok datang untuk menjenguk Sakura, Sakura sedang menghibur dirinya. Dan kedatangan si cowok membuat Sakura kaget. Mereka berbincang sembari memainkan permainan yang pernah mereka mainkan dulu di hotel. Si cowok pun menang dan bertanya apakah arti hidup menurut Sakura. Dan Sakura pun menjawab. Dan jawaban Sakura membuat si cowok mulai menatap Sakura. Tak lama kemudian, ia berpelukan. Ketika itu, ternyata Kyoko yang mendengar pembicaraan mereka masuk dan melihat mereka sedang berpelukan. Sontak dong, Sakura pun langsung mengalihkan perhatian Kyoko agar si cowok bisa keluar dan pulang. Intinya, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sekian berganti ke malam hari. Si cowok kembali menjenguk Sakura. Dan ternyata Sakura meminta agar dia ditemani pergi ke suatu tempat. Ternyata tempat itu adalah sebuah bukit. Dia pergi ke sana untuk melihat festival kembang api di sana guys. Si cowok yang awalnya ragu untuk berteman sedikit demi sedikit mulai berbicara dengan teman sekelasnya. Saat dia hendak menuju ke sebuah kafe. Sesampainya di kafe, si cowok berbalas pesan dengan Sakura dan ternyata Sakura berencana untuk pergi ke suatu tempat saat dia pulang dari rumah sakit nanti guys. Sayangnya pada saat malam hari, ada berita di TV bahwa ada sebuah kasus pembunuhan. Dan sangat terkejutnya, ternyata korban dari pembunuhan itu adalah Sakura. Sontak itu membuat si cowok terkejut dan sedihnya bukan main guys. Keesokan harinya adalah hari pemakaman Sakura. Terlihat semua hadir di sana kecuali si cowok. Dia tidak datang karena masih tidak percaya apa yang terjadi. Di sini scan sedih pun bisa Anda rasakan sedikit demi sedikit guys. Pada esok harinya, si cowok pergi ke rumah Sakura untuk berdoa dan berbicara dengan keluarganya. Setelah selesai berdoa, si cowok mengaku bahwa dia adalah orang yang tahu soal penyakit Sakura. Ibunya Sakura pun terkejut dan bersyukur bahwa dia bertemu dengan orang yang Sakura ceritakan semasa di rumah sakit guys. Tak lama kemudian, si cowok meminta sebuah buku harian. Ibu Sakura pun langsung memberinya. Dia memberitahu bahwa ada pesan yang Sakura tulis untuk si cowok. Sontak si cowok pun langsung membacanya dan kemudian dia menangis dengan sangat keras guys. Setelah beres membaca buku, si cowok pamit. Dan disinilah nama si cowok diberitahukan bahwa nama cowok itu adalah Shiga Haruki. Haruki だけど、Shiga Haruki.
君と私ってきっと君だったんだ。 Scan berganti di sore hari. Si cowok mengajak Kyoko untuk bertemu dengannya di sebuah kafe. Si cowok bercerita tentang semua rahasia termasuk penyakit Sakura. Kyoko yang mendengar itu marah, lalu Haru memberi buku catatan Sakura. Kyoko membacanya dan menangis. Setelah selesai membaca, Kyoko dan Haru sempat bertengkar. Kyoko lari dan Haru mengejarnya. Setelah berhasil menyusul Kyoko, Haru meminta maaf dan perlahan mengajak Kyoko berteman. Dan movie dari I Want to Eat Your Breakfast pun berakhir, guys. Belum nih guys. Kita diperlihatkan dengan scan di mana si cowok dan Kyoko sedang berziarah ke makam Sakura. Dan diperlihatkan bahwa si cowok telah berubah dan berteman dengan Kyoko, guys. Buat lu yang mau nangis, menonton I Want to Eat Your Breakfast, nikmati saja guys. Apa yang lu tonton? Gak usah bawa-bawa represi lain buat lu bandingkan kala masuk ruang bioskop. Kalau sudah tonton, kasih tahu ya guys, bagaimana perasaan pengalaman menangis lo gitu. Sekian dari Bang Yuki. Semoga terhibur, selamat menikmati, selamat menonton, sampai bertemu di anime selanjutnya guys. See you next time. Listen!